Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada acara perkuliahan TKSDL kali ini. Materi kita adalah pengembangan sistem pertanian secara partisipatif dalam DAS Mikro. Subcapaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah bahwa mahasiswa diharapkan mampu memahami strategi penerapan rancangan konservasi tanah dan air dengan konsep pemeliharaan lahan secara partisipatif. Ada 6 bahan kajian yang akan kita ulas. Yang pertama adalah konsep pengembangan farming system secara partisipatif. Yang kedua, petani sebagai peneliti dan penyuluh. Yang ketiga, konsep pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, perencanaan lahan pertanian untuk konservasi. Yang kelima, dukungan pasar. Dan yang keenam adalah pengembangan usaha pedesaan. Nah, menuju ke konsep yang pertama, menuju ke bahan kajian yang pertama, kita akan melihat pada pengembangan farming system secara partisipatif. Pertanyaannya adalah mengapa perlu dikembangkan farming system secara partisipatif. Ada 3 background atau latar belakang dari permasalahan ini. Yang pertama adalah bahwa ada tantangan pemenuhan produksi pertanian untuk kebutuhan pangan. Kemudian yang kedua, adanya perubahan konsep pengembangan kawasan pedesaan menjadi kawasan yang bersifat atau mempunyai ciri perikehidupan yang berkelanjutan atau sustainable livelihood. Yang ketiga adalah peletakan peran petani sebagai ujung tombak pembangunan pertanian dan pengambil keputusan atau kita sebut sebagai farmer first. Nah, untuk permasalahan atau latar belakang yang pertama, bahwa ada tantangan pemenuhan kebutuhan pangan, kita semua sudah mengetahui bahwa lahan kita merupakan sumber daya alam yang terbatas. Lebih dari 50% lahan di seluruh dunia itu berada dalam kondisi yang terdegradasi, baik berada dalam tingkat degradasi yang medium sampai sangat terdegradasi. Kemudian 75 miliar ton tanah subur hilang setiap tahunnya, 12 juta hektar per tahun tanah subur itu hilang karena desertification atau pembentukan gurun dan kekeringan, serta 27.000 spesies hilang per tahun karena kerusakan lahan. Nah, di sisi lain, kawasan pertanian yang diharapkan bisa menjadi kawasan yang bersifat sustainable livelihood itu nanti harus memenuhi salah satunya adalah pemeliharaan atau peningkatan dari produksi sumber daya alam yang berkelanjutan dalam waktu yang lama. Kemudian juga perikehidupan yang dimaksud itu nantinya dia bersifat beragam atau diverse, kemudian bahkan juga sangat kompleks, tetapi tergantung baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sumber daya alam maupun sumber daya pertanian. Nah, dalam kaitannya dengan pencapaian kawasan pedesaan yang bersifat sustainable livelihood ini, baik masyarakat desa maupun policy maker atau pemerintahan harus memahami kondisi tersebut. Nah, terkait dengan peran petani sebagai pengambil kebijakan, sebagai pengambil keputusan dalam upaya usaha tani yang dilakukannya, kita menyadari bahwa petani itu adalah juga manusia biasa, sama dengan anggota masyarakat lainnya. Mereka memiliki keluarga, aset, sumber daya, aktivitas, dan tujuan hidup. Juga petani itu mengambil keputusan untuk memilih usaha tani dan manajemen yang dilakukan di lahannya, dan juga petani menentukan apakah dia akan menerima atau menolak teknologi baru yang ditawarkan atau bahkan dipaksakan dalam tanda kutip. Sehingga kemudian peran petani dalam hal ini sangatlah penting dalam pengembangan farming system itu. Nah,
pengambilan keputusan oleh petani itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, di negara Thailand itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama adalah kondisi rumah tangga atau anggota keluarga, yang kedua kondisi masyarakat desa di mana petani itu tinggal, dan yang ketiga adalah aktor dari luar atau orang dari luar desa atau luar keluarga petani itu. Nah, kemudian menurut penelitian yang dilakukan di Indonesia, terutama di Malang Selatan dalam hal ini, faktor internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh petani dalam menerapkan praktek usaha tani itu ada beberapa. Yang pertama adalah rumah tangga petani. Rumah tangga petani itu adalah terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah stadia perkembangan rumah tangga, yang kedua adalah komposisi anggota keluarga. Stadia perkembangan rumah tangga dalam hal ini yang dimaksud adalah apakah rumah tangga petani itu masih berumur baru atau rumah tangga itu sudah berumur lama. Nah, rumah tangga yang berumur baru tentunya mempunyai perbedaan dengan rumah tangga petani yang berumur sudah lama. Jadi terkait dengan kedewasaan, cara berpikir, persepsi, dan lain sebagainya. Sementara itu, komponen rumah tangga yang lain adalah komposisi anggota keluarga. Komposisi anggota keluarga yang berbeda akan mempengaruhi keputusan petani dalam pengelolaan lahan yang dimilikinya. Jadi misalkan komposisinya itu terdiri dari kakek nenek, kemudian bapak ibu dan anak-anak, maka akan berbeda kalau komposisi keluarganya hanya ada bapak ibu dan anak-anak, karena nanti mungkin akan terkait dengan misalkan tenaga kerja atau kebutuhan tenaga kerja dan lain sebagainya. Kemudian faktor internal yang lain adalah etnik. Etnik ini terkait dengan budaya, kemudian norma dan lain sebagainya ya, etos kerja dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari pengelolaan usaha tani yang dilakukan oleh petani. Kemudian tingkat pendidikan ini nanti ada hubungannya dengan wawasan, kemudian adopsi teknologi dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang lain adalah aset sumber daya lahan. Ya, aset sumber daya lahan ini artinya lahan yang dimiliki petani, apakah jumlahnya banyak, apakah jumlahnya luas, misalkan seperti itu. Terus kemudian juga aksesibilitas. Jadi kalau jumlahnya banyak, kemudian aksesibilitasnya bisa macam-macam. Ya, ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang aksesibilitasnya mudah dicapai, susah dicapai, seperti itu. Ya, jadi misalkan kalau aksesibilitas itu contohnya adalah misalkan petani mungkin akan menerapkan atau memutuskan untuk menanam jenis tanaman yang tingkat pemeliharaannya lebih rumit di lahan-lahan di dekat rumahnya, yang aksesibilitasnya itu lebih mudah dibandingkan lahan-lahan yang jauh. Jadi lahan-lahan yang jauh itu mungkin akan ditanami tanaman yang perawatannya mudah ya, tidak perlu harus datang setiap hari ke lahan tersebut. Ya, jadi itu adalah contoh bagaimana aksesibilitas lokasi atau lahan itu mempengaruhi keputusan petani untuk memilih jenis tanaman, misalkan seperti itu. Kemudian kualitas atau produktivitas lahan. Jadi produktivitas lahannya tinggi atau rendah, maka dia akan menginvestasikan modal berapa, seperti itu ya. Itu contoh. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan off farm dan non farm. Kegiatan off farm itu adalah kegiatan yang kegiatan di luar lahan yang masih ada kaitannya dengan pertanian, dan non farm itu adalah kegiatan di luar lahan yang tidak ada hubungannya dengan pertanian. Kemudian ini adalah siklus pengembangan participatory farming system. Jadi dalam suatu pengembangan
farming system yang dilakukan secara partisipatori, maka seharusnya melibatkan multi pihak. Jadi multi pihak dalam hal ini ada 3 kalau di bagian ini. Yang pertama adalah petani, yang kedua adalah policy maker atau pemerintahan, dan yang ketiga adalah researcher atau peneliti atau orang atau pihak yang concern terhadap farming system pada khususnya dan kelestarian sumber daya alam pada umumnya. Nah, ketiga pihak ini pada beberapa referensi atau metode disebutkan bahwa mereka masing-masing mempunyai persepsi atau pengetahuan yang berbeda-beda terkait dengan kondisi alam, terkait dengan kondisi ekologi. Nah, kalau petani itu mereka memiliki pengetahuan yang namanya local ecological knowledge, lokal karena petani tinggalnya lokal di daerah tersebut, ya. Kemudian yang policy maker, dia akan mempunyai pengetahuan atau persepsi terkait dengan ekologi, itu disebut sebagai policy ecological knowledge, ya, PEK. Kalau yang lokal tadi LEK. Kemudian yang researcher itu disebut punya pengetahuan yang namanya MEK, modeler ecological knowledge. Nah, modeler itu apa? Modeler itu orang yang mengerjakan modeling. Modeling itu adalah ilmu pendugaan, prediksi yang biasanya dilakukan oleh saintis, ya, untuk pendugaan apa? Pendugaan terhadap fenomena-fenomena terkait dengan alam, pertanian, manusia, dan lain sebagainya, ya, berdasarkan teori-teori yang bersifat scientific. Seperti itu. Nah, multi pihak ini bersama-sama dengan pengetahuan dan persepsi yang dimilikinya bekerja bersama-sama untuk mengembangkan farming system. Ya, jadi bekerja bersama. Apa yang dilakukan adalah yang pertama membandingkan, comparison dari conventional farms versus agroecological farms. Ya, jadi membandingkan itu, ya. Nah, konvensional itu apa? Konvensional farm itu usaha pertanian yang pada umumnya dilakukan oleh petani pada saat ini, ya, dengan input yang dari luar yang tinggi, terus kemudian apa ya, tanpa memperhatikan kondisi lingkungan seperti itu. Sementara agroecological farms itu adalah pertanian yang memperhatikan kondisi agroekologi, ya, seperti itu. Nah, ketika ini sudah dilakukan pembandingan itu, maka harus dilakukan pengukuran. Nah, pengukuran yang dilakukan itu dilakukan pada beberapa parameter. Nah, parameternya bisa parameter biofisik, parameter alami, sosial, human, finansial, ekonomi, dan lain sebagainya. Budaya juga ada di situ. Nah, ketika pengukuran sudah dilakukan, maka kita akan mendapatkan data-data itu tadi. Ya, data-data itu tadi kemudian dianalisa, kemudian antar itu tadi, antar parameter dianalisa, kemudian trade off, dan kemudian akhirnya diputuskan aksi, ya, aksi berupa investasi dan aktivitas, ya, terkait dengan farming system yang diputuskan untuk dikembangkan, ya, berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan dan juga analisa yang sudah dilakukan tadi. Nah, seperti itu. Itu adalah bahan kajian yang pertama. Bahan kajian yang kedua adalah petani sebagai peneliti dan penyuluh. Nah, petani sebagai peneliti. Nah, peneliti itu adalah researcher tadi, ya. Jadi kalau researcher tadi ada sendiri kan dia modeler tadi, ya. Tapi kemudian dalam hal ini seiring dengan perkembangan zaman, petani itu harus diposisikan sebagai researcher. Jadi sehingga kemudian ada kegiatan yang namanya community based participatory research, ya, community based participatory research. Apa itu CBPR? Ya, itu tadi, ya, merupakan pendekatan kolaboratif untuk meneliti,
ya, untuk melakukan penelitian di mana melibatkan semua partner yang dianggap setara dalam semua proses penelitian yang dilakukan, serta adanya rekognisi. Ya, rekognisi itu ya menerima keunikan dari masing-masing itu tadi partner itu tadi, ya, seperti itu. Nah, CBBR itu juga dia bertujuan untuk mengkombinasikan antara knowledge dan juga aksi, ya, untuk apa ya, untuk adanya social change atau perubahan sosial dalam rangka untuk mengembangkan atau meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga mengeliminasi atau menurunkan perbedaan perkembangan masyarakat antara community satu dengan community yang lain. Nah, terkait dengan research and development di bidang agriculture itu ada paradigma-paradigma. Jadi paradigma lama sampai paradigma terbaru. Nah, di sini ada 4 paradigma yang telah kita lalui sampai yang terakhir, ya. Yang pertama pengembangan research and development di bidang agriculture dengan menggunakan transfer teknologi. Yang kedua dengan menggunakan farming system research. Yang ketiga dengan menggunakan farmer participatory research. Kemudian yang terakhir adalah dengan paradigma people center innovation and learning. Nah, masing-masing paradigma ini mempunyai penjelasan baik di bidang dalam hal waktu atau era di situ, ya. Kemudian model of activities, bagaimana petani dilihat oleh saintis itu researcher tadi. Kemudian bagaimana saintis atau researcher tadi dilihat oleh petani dan lain sebagainya di situ, ya, sampai inovator di situ. Nah, terkait dengan waktu, maka kita lihat di situ transfer of technology itu dia berkembang pada tahun 60-an, ya. Farming system research paradigma itu berkembang antara tahun 70 sampai 80-an dan seterusnya di situ sampai people center innovation and learning itu berkembang pada tahun 2000-an. Nah, kita lihat lagi di situ misalkan, ya, farmer seen by scientists, ya. Itu jadi kita lihat di situ pada saat ada perubahannya. Jadi yang pertama pada saat transfer of technology itu farmers itu dianggap sebagai progressive adopters. Progressive adopters itu adalah adopter itu dia petani. Petani itu bisa mengadopsi teknologi secara cepat seperti itu, ya. Kemudian berkembang lagi dia menjadi object of study and source of information, ya. Itu pada paradigma yang farming system research. College sebagai kolega pada paradigma farmer participatory research. Dan kemudian yang terakhir pada paradigma terakhir petani itu dianggap sebagai partner oleh researcher tadi, ya, entrepreneur, innovators, juga dia setting the agenda. Jadi bisa membuat agenda si petaninya itu. Nah, kayak gitu. Nah, sama halnya dengan farmers role, ya. Jadi dari learn, adopt, and conform itu dia kemudian provide information for scientists sampai dengan empowered co-innovators, dan juga dia berfungsi sebagai negosiator, ya. Jadi co-innovator yang sudah diberdayakan oleh siapa? Oleh proses yang dilakukan bersama-sama dengan multi pihak tadi, salah satunya dengan researcher. Nah, seperti itu, ya, melihatnya nanti dilihat lagi, di digest lagi tabel ini, ya. Kemudian mengapa farming system itu harus dikembangkan? Mengapa farming system yang bersifat partisipatif itu harus dikembangkan?
Ya, jadi salah satunya adalah karena adanya respon dari keterbatasan pendekatan research and development di bidang agriculture tadi yang bersifat top down. Jadi ada keterbatasan, banyak keterbatasan. Ya, salah satunya mungkin keterbatasannya adalah ya itu tadi teknologi tidak bisa diadopsi oleh petani dengan cepat. Kemudian research yang dihasilkan oleh peneliti itu tidak menyentuh permasalahan yang dihadapi oleh petani seperti itu. Dan akhirnya petaninya juga tidak punya pengembangan kapasitas, tidak punya kemampuan untuk bernegosiasi, untuk berpikir sesuai dengan kapasitasnya, ya, sesuai dengan pengalaman yang dimilikinya. Seperti itu. Jadi keterbatasan. Nah, tujuan dari participatory farming research itu ialah yang pertama perubahan orientasi terhadap struktur research and development di bidang agriculture tadi ya. Kemudian yang kedua meningkatkan kapabilitas penelitian berbasis petani atau masyarakat. Yang ketiga mengembangkan kelembagaan sosial dan politik yang baru. Ini menurut Oakley ya pada tahun 94. Nah, apa saja benefit atau keuntungan dari participatory farming research? Yang pertama adalah participatory farming system. Ya, yang pertama adalah meningkatkan keefektifan perkembangan teknologi. Jadi teknologi itu bisa berkembang secara efektif. Efektif itu artinya ada teknologinya sesuai dengan permasalahan di lapang, dan teknologinya itu bisa diadopsi oleh masyarakat, ya, seperti itu. Nah, karena kenapa kok bisa tidak efektif? Kalau dia dikerjakan sendiri oleh researcher tanpa mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat, tanpa melibatkan masyarakat, dia tidak akan tahu apa sih sebenarnya permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, kemudian ketika dia meneliti sendiri, maka kemudian tidak menjangkau level kepraktisan misalkan di level masyarakat, di level petani. Ya, jadi misalkan penelitiannya ya di lab dan ini yang tidak bisa applicable di lapangan, misalkan seperti itu, tidak efektif ya. Ketidakterlibatan petani juga bisa menyebabkan adopsi teknologi yang dihasilkan oleh peneliti itu menjadi lambat karena mereka tidak merasa memiliki dan mungkin tidak tahu, ya, seperti itu. Kemudian keuntungan yang lain meningkatkan adopsi itu tadi ya sudah dijelaskan ya. Kemudian keuntungan yang lain meningkatkan relevansi tadi ya, relevansi antara penelitian yang dilakukan dengan permasalahan yang di lapangan, ya, meningkatkan intervensi ke masyarakat terkait dengan budaya dan konteks lokalnya apa. Ini masih terkait dengan topik penelitiannya itu sesuai dengan kondisi lapangan. Enhance reliability and validity terhadap tool yang digunakan untuk mengukur, ya. Kemudian improve response rates, increase accurate and culturally sensitive interpretation. Kemudian meningkatkan translation of evidence-based research into sustainable community change. Ya, jadi meningkatkan hasil-hasil research itu ke arah research yang bersifat sustainable. Kemudian facilitates effective dissemination, jadi diseminasi atau penyuluhannya atau penyampaiannya ke masyarakat itu menjadi lebih efektif karena dari awal sudah mengikutsertakan masyarakat. Kemudian increases research trust, ya, meningkatkan kepercayaan penelitian yang dilakukan tadi, ya, seperti itu. Kemudian ini adalah prinsip dari BBR, ya. Yang pertama adalah dia harus merecognize community sebagai suatu identiti tertentu. Jadi harus, ya, petani atau komunitas itu harus dianggap sebagai identitas tertentu, ya.
diposisikan pada posisi yang penting di situ. Kemudian build on strength and resource within the community, jadi membangun kekuatan dan sumber daya bersama dengan masyarakat, memfasilitasi partnership yang bersifat kolaboratif di semua fase research yang dilakukan, mengintegrasikan knowledge and action. Jadi kalau CBBR itu salah satu cirinya di situ ada knowledge-nya, scientific, dan juga setelah itu ada aksinya, ya, seperti itu. Kemudian promotes co-learning and empowering process, ya, terhadap masyarakat yang sifatnya itu setara. Kemudian involve a cyclical and incremental process. Jadi CBBR itu nantinya dia harus berupa siklus, dan siklusnya itu semakin berkembang seperti itu, ditujukan untuk kesehatan ekologi, ya, kesehatan ekologi. Kemudian disseminates finding and knowledge gain to all partners. Jadi mendiseminasikan semua temuan dan juga knowledge yang didapatkan dari proses CBBR itu ke semua partner. Seperti itu. Itu adalah bahan kajian yang kedua. Nah, bahan kajian kita yang ketiga adalah konsep pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat itu merupakan suatu proses yang dia berupa siklus. Nah, siklusnya itu merupakan ada 4, ya, di sini dalam hal ini ada kajian, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Jadi kajian itu kajian terkait permasalahan apa yang ada di masyarakat, ya, permasalahan apa yang perlu diselesaikan di level masyarakat. Kemudian setelah mengerti permasalahannya apa, kemudian kita melakukan perencanaan. Nah, perencanaan itu programnya apa yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada, ya. Kemudian ada pelaksanaan program dari perencanaan itu tadi, dan kemudian program yang dilaksanakan itu dimonitor, dievaluasi. Nah, ini kemudian siklusnya selalu berputar. Ketika monitoring, evaluasi, kemudian ditemukan suatu permasalahan, maka dikaji lagi, kemudian dibuat rencana yang baru untuk memperbaiki kondisi, ya, kondisinya. Kemudian rencana baru itu dipresentasikan dalam bentuk program, ya, untuk perbaikan, begitu seterusnya. Nah, ketika ini kita lakukan secara partisipatif, maka semua siklus dari A sampai D itu dilakukan bersama-sama dengan multi stakeholder atau multi pihak yang tujuannya satu, yaitu untuk memberdayakan masyarakat, ya, seperti itu. Nah, berbicara tentang partisipatif, maka partisipatif itu artinya adalah keikutsertaan. Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta di situ. Partisipasi stakeholder, maka semua stakeholder yang ada di suatu wilayah harus berpartisipasi, harus ikut serta dalam kegiatan yang sudah ditentukan. Nah, jadi partisipasi itu adalah keikutsertaan orang luar, baik itu misalkan para petugas lembaga-lembaga pembangunan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan, dan bukan masyarakatnya yang ikut serta dalam kegiatan orang luar, ya, seperti itu. Konsekuensi dan harapannya adalah bahwa masyarakat itu diposisikan sebagai subjek, bukan objek suatu pembangunan. Jadi kalau subjek itu ya mereka harus aktif, harus tadi itu yang siklusnya tadi, mengkaji permasalahannya apa di daerah mereka, kemudian merencanakan, ya, mengkaji permasalahan, merencanakan, melaksanakan, memonitoring. Jadi menjadi subjek, bukan justru menjadi objeknya. Kemudian program dirancang oleh masyarakat itu tadi, ya, tetapi difasilitasi oleh orang luar atau kita sebut sebagai fasilitator. Nah,
dalam rangka untuk melakukan kegiatan pemberdayaan secara partisipatif, itu ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode PRA, yang kedua RRA. PRA itu adalah Participatory Rural Appraisal, RRA adalah Rapid Rural Appraisal. Ya, kenapa kok di rural? Karena memang ini tujuannya adalah untuk di rural, ya pembangunan di pedesaan. Ya, seperti itu. Sebenarnya di urban juga sudah berkembang ya pada saat ini partisipatory di urban, tapi pemberdayaan pada umumnya tidak hanya di perkotaan, di pedesaan juga ditekankan. Nah, kalau RRA itu rapid rural appraisal. Jadi mengkaji suatu kondisi desa dengan cara yang rapid. Ya, rapid itu cepat. Ya, cepat mendapatkan data, dianalisis dan lain sebagainya. Nah, kalau PRA itu agak sedikit berbeda. Ya, jadi PRA itu merupakan suatu kegiatan penilaian, pengkajian, penelitian terhadap kondisi desa, kondisi suatu desa, suatu community, ya, yang dilakukan secara partisipatif atau bersama-sama dengan semua stakeholder yang berkepentingan di wilayah itu, ya. Jadi di sini PRA cara yang digunakan dalam melakukan kajian untuk memahami kondisi desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, ini adalah prinsip PRA. Jadi ada banyak prinsip PRA. Yang pertama keberpihakan. Jadi PRA itu karena tadi pemberdayaan ya, memberdayakan bukan memperdayakan. Jadi kita harus berpihak. Berpihak itu artinya mengutamakan yang lemah, ya. Jadi berpihak pada yang lemah, ya, yang inferior. Kemudian memberdayakan. Memberdayakan itu menguatkan masyarakat, ya. Kemudian masyarakat sebagai subjek, orang luar sebagai fasilitator. Kemudian ada prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan antara stakeholder yang berpartisipasi. Kemudian ada prinsip triangulasi. Nanti triangulasi akan saya jelaskan di belakang. Kemudian prinsip mengoptimalkan hasil. Jadi hasil yang optimal itu diperoleh dengan mengoptimalkan informasi yang diperlukan, kemudian menentukan jenis dan kedetailan informasi yang akan didapatkan. Kemudian PRA itu bersifat terbuka. Terbuka itu artinya tool-toolnya atau alatnya, alat untuk melakukan PRA, metode untuk melakukan PRA itu selalu berkembang, ya, dan selalu bisa diupdate. Kemudian prinsip PRA itu belajar dari kesalahan, ya. Jadi dalam hal ini tidak ada pihak yang salah, ya, karena kesalahan itu kemudian dipakai untuk perbaikan, ya, seperti itu. Kemudian ada orientasi praktis, jadi kepraktisan, ya, karena harus diimplementasikan nanti. Kemudian itu tadi ya, yang ini adalah triangulasi tadi. Jadi prinsip triangulasi artinya dalam memahami, mengkaji, meneliti tentang suatu wilayah, suatu community, suatu desa, itu sumber informasinya harus beragam. Ya, satu. Sumber informasinya beragam itu artinya ketika kita bertanya itu tidak hanya bertanya pada satu pihak. Ya, kita bertanya pada satu pihak harus dikonfirmasi ke pihak yang lain. Jadi lebih dari satu orang atau satu kelompok, ya, seperti itu. Kemudian teknik PRA-nya itu beragam. Tadi saya sudah sebutkan bahwa PRA itu dia sifatnya terbuka, artinya dia bisa diupdate teknik-tekniknya. Nah, tekniknya banyak di situ, teknik untuk melakukan PRA, ya, misalkan menggunakan teknik peta potensi desa, transek desa, kemudian diagram Venn dan lain sebagainya. Nah, apa itu teknik itu? Nanti kita akan pelajari ya, dalam bentuk yang lain,
ya. Kemudian tim PRA-nya harus beragam. Jadi tim yang diturunkan ke komunitas atau ke desa untuk pemberdayaan tadi itu harus beragam, tidak hanya satu disiplin ilmu, harus multidisiplin. Tidak hanya orang pertanian misalkan, dia bisa juga orang teknik, orang sosial, orang ekonomi dan lain sebagainya. Ya, karena permasalahan di lapangan itu kompleks, tidak hanya pertanian. Kalaupun pertanian, dia juga related dengan bidang yang lainnya, seperti itu misalkan. Nah, ini adalah 3 unsur utama PRA. Ya, yang pertama adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui teknik-teknik PRA. Ya, kemudian dari situ kemudian ditentukan program, baik program jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, 3 unsur ini jika dilakukan maka akan terjadi proses pembelajaran, ya, yang dibantu dengan alat bantu tadi, yang akhirnya dia akan menghasilkan output atau keluaran berupa program. Ya. Ini adalah harapan dalam pelaksanaan metode PRA, ya, sebagai metode yang bottom up approach. Bottom up itu artinya metode yang berasal dari bawah, dari usulan dari masyarakat, ya, bawah, dari grassroots. Ya, harapannya apa? Program yang muncul merupakan kebutuhan praktis masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat akan ada. Dan yang ketiga, keterlibatan masyarakat akan ada dalam menjamin keberlanjutan program melalui prakarsa, keterampilan, pengkajian, perencanaan, dan lain sebagainya. Ya, jadi keberlanjutan. Jadi bayangkan saja, misalkan dulu yang top down itu, misalkan pemerintah kita, misalkan ya, ini menentukan harus membangun waduk, membangun cek dam, membangun gali plak, ya. Top down itu artinya tanpa melibatkan masyarakat. Maka apa yang terjadi adalah, ya, mungkin maintenance-nya nggak ada. Ya, bagaimana bisa orang misalkan dari provinsi, dari pusat itu akan selalu memperbaiki kondisi bangunan-bangunan konservasi itu tadi. Jadi yang berperan banyak seharusnya adalah masyarakat di sekitarnya atau petani di sekitarnya, karena mereka adalah sebagai ujung tombak, sehingga kemudian ketika mereka dilibatkan maka keberlanjutan program itu juga akan menjadi ada. Nah, itu adalah bagian bahan kajian ketiga. Bahan kajian keempat adalah perencanaan lahan pertanian untuk konservasi dengan pendekatan das mikro dalam sekolah lapangan. Jadi perencanaan lahan pertanian ini nanti akan dilakukan melalui metode sekolah lapangan, ya. Jadi ini adalah permasalahan dan fakta, ya, mengapa harus ada perencanaan konservasi itu tadi, ya. Jadi sekitar 8 juta hektar lahan yang tercakup di 36 das di Indonesia itu mengalami kekritisan, ya. Kemudian yang kedua, ada fakta bahwa pengelolaan das itu masih berbasis batas administrasi, ya. Jadi dasnya sama tetapi dia misalkan terlingkup dalam 2 batas administrasi yang berbeda di kabupaten yang berbeda, di provinsi yang berbeda, misalkan, ya. Misalkan das dengan provinsi yang berbeda itu das itu, ya, Bengawan Solo misalkan, seperti itu. Das yang daerah administrasinya dengan batas kabupaten yang berbeda, misalkan das Brantas, kan terdiri dari dia melewati Kabupaten Malang, Mojokerto, Jombang, Kediri, seperti itu, ya. Jadi pengelolaan das masih berbasis batas administrasi, sehingga ketika batas administrasi diberlakukan maka kebijakannya akan berbeda. Nah, ketika kebijakannya berbeda padahal dasnya sama, maka teknik pengelolaannya juga berbeda. Nah, ketika teknik pengelolaannya berbeda maka tidak sinkron, ya, tidak nyambung,
Padahal daerah aliran sungai itu ada keterkaitan antara hulu hilir. Ada siklus hidrologi di hulu dan hilir itu nyambung. Sehingga ketika tidak nyambung teknik pengelolaannya, maka kualitas dasnya juga akan turun. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh wilayah hulu das yang telah mengalami kerusakan ya, terutama pada penutupan lahannya ya. Seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan perencanaan konservasi tadi, maka pengelolaan das itu dilakukan pada level yang paling kecil, yaitu pada level das mikro. Jadi yang harus diperbaiki dulu itu adalah das mikronya, ya, das yang paling kecil, daerah aliran sungai yang paling kecil. Daerah aliran sungai itu apa? Daerah aliran sungai itu adalah suatu daerah yang apabila terjadi atau turun hujan di atasnya, maka air yang turun itu akan mengalir ke satu tujuan sungai tertentu, mengalir ke satu sungai. Nah, itu disebut das. Kalau mikro ya berarti yang paling kecil ya, seperti itu. Nah, jadi pengelolaan itu harus di level yang paling kecil. Nah, ketika kecil-kecil ini diperbaiki, maka nanti yang besar dasnya itu juga akan menjadi pulih, menjadi baik, seperti itu ya. Seperti puzzle itu ya, kalau puzzle-nya ditata satu-satu, diperbaiki, maka keseluruhannya akan nampak, akan tergabung dengan baik, seperti itu. Nah, ini adalah partisipasi multi stakeholder dalam forum penyehatan das. Jadi forum penyehatan das itu suatu lembaga untuk manajemen das ya, karena daerah aliran sungai itu harus dikelola ya, sehingga kemudian banyak muncul lembaga-lembaga yang bertujuan untuk mengelola das. Salah satunya adalah forum penyehatan das. Apa yang dilakukan adalah yang pertama memilih das prioritas. Kemudian yang kedua adalah setelah das prioritasnya dipilih, das prioritas itu adalah das yang mengalami kekritisan paling tinggi. Ya, kemudian ketika sudah dipilih, maka di das prioritas itu kita pilih subdas prioritas. Artinya subdas yang juga mengalami kekritisan paling tinggi. Ya, kemudian di subdas prioritas itu kita memilih desa atau kelompok desa atau das mikro yang paling kritis, yang harus kita tangani ya, seperti itu. Nah, ini contoh das dan subdas tadi ya. Jadi daerah aliran sungai tadi. Ini batas-batas tangkapan air. Nah, apa sasaran fokus manajemen das mikro ya? Jadi yang pertama adalah menyamakan persepsi, konsep, dan metode atau cara pengelolaannya. Jadi antar stakeholder harus disamakan persepsinya terkait hal itu. Kemudian itu tadi memilih das mikro ya, dan menentukan mitra kerja kelompok. Jadi stakeholder yang bisa diajak bekerja sama. Kemudian keseluruhan stakeholder itu bersama-sama mendiagnosa potensi, hambatan, dan tantangan yang mungkin timbul ketika kita akan mengelola das yang sudah kritis itu tadi. Kemudian menginventarisasi cara-cara pemecahan masalah yang potensial, karena tadi ya triangulasi prinsipnya tadi ya, karena kalau dia stakeholdernya itu multi, maka pendapat masukannya itu juga akan lebih banyak, sehingga akan lebih bervariasi ya, seperti itu, lebih kaya akan pemecahan masalah. Kemudian menyusun prioritas cara pemecahan masalah, kemudian membuat rancangan pengelolaan das mikro.
seperti itu. Nah, rancangan das mikro itu kemudian setelah dibuat rancangan itu bisa digunakan sebagai dasar perencanaan desa partisipatif. Jadi sebagai dasar perencanaan desa yang partisipatif, ya, yang biasanya diajukan atau dimasukkan dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Biasanya RPJMD itu proses ini ya. Jadi diskusi di desa, kalau desa ya, untuk menentukan rencana pembangunannya ya. Jadi istilahnya kegiatannya itu disebut sebagai musrenbang, musyawarah rencana pengembangan atau pembangunan desa kalau des, musrenbang des ya, seperti itu, atau musrenbang di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan itu juga ada ya. Kemudian rancangan pengelolaan das mikro itu tadi juga dibuat ya, kemudian dilakukan dengan melanjutkan dan melatih fasilitator dan kelompok lain untuk sekolah lapangan manajemen das mikro. Ya, setelah dibuat rencananya maka harus ada tindak lanjut itu tadi, pelatihan fasilitator dan kelompok lain tadi itu. Nah, ini adalah proses kerjasama segitiga pada forum das mikro ya. Jadi ada di situ petani masyarakat ya, petani atau masyarakat tadi, pemerintah daerah ya, policy maker, dan kemudian fasilitator, instansi teknis, peneliti tadi, modeler tadi ya, atau researcher tadi. Nah, itu masing-masing punya kebutuhan dan punya fungsi ya. Petani atau masyarakat itu memerlukan pendampingan dan informasi, pendidikan, pelatihan, bahan dan penyediaan dukungan logistik. Sementara fasilitator bisa memfasilitasi pendampingan untuk update teknologi, pelatihan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan Pemda ya. Pemda atau pemerintah tadi menyediakan bantuan finansial, bahan, kebijaksanaan, administrasi, dukungan logistik dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah proses kerjasama segitiga untuk forum das mikro. Ini adalah pendekatan triadik untuk meningkatkan partisipasi. Jadi garis biru itu dukungan, garis merah itu umpan balik. Jadi masih tetap ada 3 stakeholder tadi, masyarakat, fasilitator teknis, dan pemerintah daerah. Jadi masing-masing punya peran. Yang pertama, masyarakat itu dia berbagi pengetahuan, keahlian, berbagi waktu dan berbagi bahan. Waktu itu karena apa? Karena petani itu kan bekerja ya. Tapi ketika dia terlibat dalam suatu program pemberdayaan atau partisipasi, maka harus meluangkan waktu. Kemudian sepakat untuk mengkonservasi sumber daya, berbagi pengalaman dan menggambarkan dukungan lokal. Karena mereka yang tahu kondisi lokal. Orang luar tuh nggak tahu. Ya, mereka yang sebenarnya sudah memahami. Kemudian mengadopsi inovasi teknologi konservasi. Itu ya. Kemudian fasilitator teknis itu perannya berbagi pengalaman tentang teknologi yang tepat. Kemudian memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok dan menyediakan program-program yang lain. Kemudian Pemda menyediakan dukungan kebijakan, insentif, menyediakan dukungan finansial dan lain sebagainya. Ya, ini adalah pendekatan triadik. Kemudian ini adalah proses pelaksanaannya ya. Yang pertama memilih lokasi prioritas das mikro. Yang kedua, membangun kepedulian dan motivasi masyarakat. Yang ketiga, memfungsikan pengalaman belajar berupa sekolah lapangan, dalam bentuk sekolah lapangan, membentuk dan memfungsikan forum das mikro, mempromosikan dukungan pemerintah daerah dan para pihak, serta menyediakan dukungan teknis dan penyihatan kelembagaan forum das. Nah, ke semua step ini mengandung proses ini ya. Jadi dia ada proses evaluasi di dalamnya, ada proses monitoring dan proses fasilitasi. Nah, bagaimana cara menerapkan kegiatan konservasi tanah dan air di masyarakat? Nah,
Apakah dengan pendekatan sekolah lapangan? Kita lihat. Jadi sekolah lapangan itu merupakan cara yang cepat dan tuntas. Meskipun dia lambat, tetapi dia sustainable. Dia berlanjut karena di situ ada proses. Karena lambat itu karena dia berproses, ya. Tapi dia bisa menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan tuntas. Nah, sekolah lapangan itu merupakan proses belajar yang memberi kepercayaan dan menyediakan peluang untuk perkembangan potensi masyarakat. Ya, seperti itu. Kemudian sekolah lapangan itu merupakan sekolah terbuka tanpa dinding kelas, ya. Keterlibatan multi pihak termasuk pemerintah di dalamnya. Di situ ada gambar orang dinas misalkan seperti itu. Ini tujuannya meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat, menerapkan program pemerintah berbasis lokal, perubahan perilaku masyarakat sebagai dasar aksi nyata, penguatan jaringan kerjasama. Ya. Itu kemudian pola penyelenggaraan sekolah lapangan itu seperti ini. Jadi ada cakupan lokasi, ya, satu kelompok masyarakat dengan batas ekologi itu, ya. Pesertanya itu maksimal 25 orang, kisaran waktunya itu satu siklus 1 tahun. Proses belajarnya itu berdasarkan pengalaman mereka. Pengalamannya kemudian diungkapkan, kemudian dianalisa bersama-sama, diputuskan bersama-sama, diterapkan bersama-sama. Kemudian materi pembelajarannya atau kurikulumnya, ya. Kalau kita punya materi setiap minggu, ya, kurikulumnya apa? Ya, kebutuhan masyarakat, ya, di lapangan. Jadi permasalahan apa yang ada di lapangan itu yang kemudian menjadi materi atau kurikulum pembelajaran dari sekolah lapangan. Nah, ini daur belajarnya tadi udah sempat disinggung. Pengalaman itu diungkapkan, dianalisis bersama, disimpulkan, diterapkan, dan kemudian dialami lagi seterusnya, seperti itu berputar dalam satu siklus, ya. Ini manfaatnya sekolah lapangan: perubahan perilaku, peningkatan peran masyarakat, peningkatan kapasitas kelompok, penguatan jaringan, penerapan program pemerintah berbasis lokal. Nah, ini ada tahapan sekolah lapangan. Yang pertama itu misalkan 1 sampai 12 itu 1 tahun, ya. 12 bulan, ya. TOT itu training of trainer, ya. Jadi TOT itu dilakukan di lapangan, ya. Dilakukan pada stakeholder atau orang-orang yang ada di desa itu yang berpotensi untuk menjadi trainer. Kemudian ada rencana, pembuatan rencana melalui sustainable life analysis. Kemudian ada aksi rintisan dan ada tindak lanjut, ya. Satu siklus sekolah lapangan. Kemudian ini adalah langkah-langkah dari field school untuk natural resource management. Jadi yang pertama mengkoleksi, mengumpulkan data, ya, untuk mencari potensi permasalahan dan lain sebagainya. TOT, training of trainer, ya. Kemudian field school sustainable livelihood assessment, kemudian action management plan, field day and workshop. Jadi action management plan itu inisiatif untuk mengimplementasikan aksi, ya, program, ya. Kemudian field day itu implementasi dari aksi management plan. Nah, ini adalah aksi rintisan yang tadi disebutkan sebagai aksi tadi itu, ya. Jadi perencanaan aksi masyarakat lewat kajian peri kehidupan berkelanjutan. Jadi ini contohnya profil lahan dan kepemilikan lahan yang berisi data dasar potensi lahan. Jadi harus mengetahui ini dulu, ya. Tadi sebenarnya sudah disebutkan di depan, ya. Menggali data apa itu tadi, ya. Kemudian adanya aksi rintisan di tiap-tiap lahan petani sebagai inisiatif untuk meningkatkan peri kehidupan, ya. Kemudian adanya rencana aksi konservasi tanah dan air, ya, baik rencana jangka menengah maupun rencana jangka panjang. Penerapan aksi rintisan, ya, implementasi rencana aksi,
ya. Dia bisa berupa implementasi rencana aksi, penguatan kapasitas masyarakat, dan perencanaan pengembangan kegiatan konservasi tanah dan air yang melibatkan multi pihak. Ini adalah case study ya. Jadi contoh ini pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan prinsip atau metode PRA untuk melakukan konservasi tanah di lokasi ini. Dasnya das mikro talun namanya. Das mikro talun itu terletak di sana, di Batu sana ya. Dan ini yang pertama adalah yang dilakukan adalah mencari data sekunder ya, luas das, dia batas administrasi, kemudian land tenure dan lain sebagainya di situ. Nah, kondisinya permasalahannya di lapangan, tetapi dilihat dari data sekunder. Ini potensinya juga ya, yang dilihat dari data sekunder. Kemudian kerusakan lahan ya yang ada di sana. Kemudian langkah-langkah perencanaan lahan bersama masyarakat. Ya, kita menggali data sekunder itu sudah tahu sebenarnya, tetapi kita tidak bisa langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan karena nanti keterlibatan masyarakat itu tidak ada. Maka kita harus melakukan aktivitas perencanaan bersama masyarakat ya. Identifikasi fakta, potensi permasalahan, menyusun kebutuhan yang diperlukan, menyusun rencana kegiatan, melaksanakan rencana kegiatan, dan mengevaluasi tadi ya, yang siklus tadi ya, yang ABCD tadi ya. Nah, ini harus dilakukan bersama masyarakat ya. Identifikasi fakta, potensi permasalahan baik di lapangan maupun di ruangan misalkan ya, seperti itu. Jadi yang atas itu adalah identifikasi dengan misalkan potensi, dengan tool PRA-nya itu potensi desa. Jadi mereka diminta untuk menggambar wilayah desanya, kemudian permasalahan apa yang ada di sana digambarkan di sana, kemudian dikonfirm dengan transek desa misalkan. Jadi berjalan bersama-sama masyarakat di sepanjang transek yang sudah ditentukan, kemudian mengidentifikasi permasalahannya tadi yang sudah ditemukan tadi di ruangan tadi ya untuk mengkonfirmasi. Nah, seperti itu. Ini upaya pemecahan masalah ya, misalkan menurunkan sedimen, meningkatkan peresapan air, memperbaiki kondisi tanah, ya, menyediakan lapangan kerja ya. Misalkan seperti itu. Kemudian menyusun kebutuhan yang diperlukan untuk penyelesaian masalah dengan diskusi lagi. Ya, seperti itu. Kebutuhannya apa? Kebutuhan terkait biofisik, kebutuhan terkait kelembagaan, dukungan kelembagaan misalkan seperti itu. Ya. Ini rekomendasi pemecahan dari masyarakat yang kemudian dibantu digambarkan seperti ini. Ya, jadi misalkan mereka akhirnya ingin melakukan pengkayaan pohon, terus kemudian membuat SPA, membuat bangunan terjunan, karena di sana ada permasalahan itu, ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, seperti itu. Ini contoh saja. Itu kemudian ini contoh yang lain bagaimana melakukan monitoring evaluasi keberhasilan manajemen das mikro Bangsri. Kalau tadi das mikro Talun ya yang terletak di Subdas Brantas Hulu, ini di das Bangsri ya. Jadi ini monefnya dilakukan secara partisipatif ya. Kemudian ada lokakarya teknis, matrikualitas, laporan perkembangan, penilaian kinerja, pengembangan program ya. Kemudian semuanya itu didokumentasikan ya. Ada penguatan jaringan di sana salah satunya, dan juga pengembangan inovasi. Seperti itu. Nah, itu bahan kajian keempat. Bahan kajian kelima adalah dukungan pasar terkait dengan participatory farming system. Itu. Jadi
kalau terkait dengan dukungan pasar ini tidak banyak yang akan kita bahas, tetapi yang jelas dia harus ada provision of input ya. Jadi penyediaan inputnya itu apa, kemudian ada produksi ya, kemudian ada cleaning, bulking, grading ya, kemudian ada trade itu penjualan ya, processing, packaging, and retail. Nah, ini termasuk dalam satu siklus business environment ya. Jadi dia akan ada service dalam kaitannya dengan finansial, sertifikasi, konsultasi, saran dan lain sebagainya untuk dukungan pasar ini ya. Nah, selanjutnya bahan kajian yang keenam adalah pengembangan usaha di pedesaan. Jadi pengembangan sistem usaha taninya ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama persiapan itu terdiri dari pemilihan lokasi, pembentukan tim multidisiplin. Jadi ketika farming system itu sudah dibangun, maka hasilnya itu mau dikenakan tadi dukungan pasar. Kemudian bagaimana pengembangan sistem usaha taninya ya. Jadi ini tadi langkah-langkahnya, pemilihan lokasi untuk farming system, pembentukan tim multidisiplin, evaluasi terhadap faktor biofisik, identifikasi sumber daya dan hambatan ya, rumusan sistem baru dan strategi, implementasi, monitoring dan evaluasi ya. Kemudian perluasan program kegiatan. Nah, keseluruhannya itu tadi yang nomor 2 sampai 5 itu tadi ada alat-alat partisipatori ya, PRA itu tadi. Nah, ini salah satu ini ya bentuk dukungan tadi ya, dukungan untuk farming system tadi ya. Yang pertama kelembagaan. Jadi lembaganya harus ditetapkan dulu, harus dibuat, tidak bisa sendiri-sendiri. Ya, orang mau jual sendiri mungkin akan sulit misalkan seperti itu. Kemudian ekonomi, dukungan ekonomi, dukungan budaya, politik, sosial dan biofisik. Nah, ini nanti akan terkait dengan kegiatan off-farm, non-farm, dan ini ya, on-farm yaitu. Jadi kurang itu. Yang satu on-farm, off-farm, dan non-farm. Seperti itu. Ya, jadi itu tadi keseluruhan dari materi kita kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.